Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Jana NIM 93115019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kelompok 13 yang berjudul Aliran Memahami Peranan Hukum Negara, Ekonomi, dan Aspek Pengubah Hukum. Materi yang pertama yaitu aliran memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa peranan hukum dalam pengembangan nasional Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai a tool of social engineering. Menurut Savigny, bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum dari Volksgeist, dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Fungsi hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangi antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Yang kedua yaitu hukum sebagai a tool of social control. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok, antara hukum di satu pihak dan ketertiban di pihak lainnya. Tidak selamanya selaras apabila diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kadang-kadang antara hukum dengan ketertiban itu bertentangan dengan aturan yang berbentuk dengan kebiasaan yang sudah menjelma secara turun-menurun. Hukum sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Poin yang ketiga yaitu hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak. Dengan pembangunan ekonomi, manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian berbeda dengan peranan hukum pada masyarakat yang mengandalkan pada pembangunan dalam bidang industri. Yang keempat yaitu hukum sebagai sarana penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang 1945. Negara hukum sudah terdapat dalam Undang-Undang 1945 adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Yang kelima yaitu hukum sebagai sarana pengadilan masyarakat. Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi. Salah satu diantaranya adalah di bidang hukum. Agar hukum dapat berperan secara efektif dalam rangka pendidikan, maka sangat penting hukum yang akan diberlakukan disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Terdapat 4 indikator untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap hukum. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum, yang kedua sikap hukum, yang ketiga perilaku hukum, dan suatu peraturan yang berlaku atau tidak dalam masyarakat. Untuk poin yang B yaitu aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama, aspek pengubah hukum dalam sosial budaya. Pengembangan hukum dalam mencapai bentuk yang modern saat ini diberikan pengetahuan yang sangat penting untuk kita, yaitu tentang adanya struktur sosial dari hukum. Yang kedua, aspek pengubah hukum dalam politik. Politik dalam bahasa Belanda yaitu politiek, yang mengandung arti beleid, yang jika diartikan keadaan dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan, atau dalam bahasa Inggris politik juga selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang konsep politik itu tidak lepas dari mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga yaitu aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Perubahan aturan hukum pastinya diakibatkan oleh pemikiran para cendekia dan ahli bidangnya. Dalam hal ini membenarkan pendidikan menjadi salah satu unsur utama pengubah hukum.
pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi sebagai aspek pengubah hukum. Dalam perkembangan kehidupan manusia, hukum dan bisnis tumbuh secara beriringan dalam hubungan yang komplementer, sejalan dengan perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.